Financial shenanigans. How to detect accounting gimmicks and frauds in the financial reports. Latar belakang terjadinya financial shenanigans kita bisa lihat di beberapa kasus perusahaan seperti Enron, yaitu dengan menciptakan pendapatan yang fiktif. WorldCom, yaitu dengan menciptakan profitabilitas dan arus kas yang fiktif. Tyco, yaitu senior management atau top management itu melakukan pencurian. Lalu untuk Symbol Technologies, yaitu melakukan praktek-praktek shenanigans yang banyak. Definisi financial shenanigans yaitu tindakan atau penghapusan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau mendistorsikan kinerja keuangan yang sesungguhnya atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Tindakan ini mulai dari tindakan yang kecil atau minor sampai kepada aplikasi yang salah terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Tujuan dari financial shenanigans yaitu melakukan inflasi atau deflasi laba pada periode berjalan dan untuk meningkatkan profil risiko kredit yang tujuannya adalah untuk mengakses termin-termin kredit yang baru dengan supplier. Jadi dengan melihat adanya laba yang baik, risiko kredit yang rendah, maka perusahaan dapat memanfaatkan kondisi seperti ini untuk memperoleh kredit dari supplier atau vendor-vendornya. Karena kenapa? Vendor percaya bahwa kinerja atau kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Lalu yang kedua, memperoleh pembiayaan dan atau memenuhi standar jaminan. Artinya, dengan menunjukkan laporan keuangan dengan kinerja atau kondisi yang baik, itu berpotensi bagi perusahaan untuk memperoleh pembiayaan yang baru. Atau ketika dia sudah mendapatkan pembiayaan, maka dari segi jaminan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit, maka itu terpenuhi dengan baik. Misalnya contohnya proporsi antara hutang dan modal, lalu current ratio, lalu solvability ratio, atau perjanjian jaminan kredit lainnya. Jadi dengan laporan yang dimanipulasi, maka hal itu seolah-olah terlihat baik. Yang ketiga, meningkatkan valuasi perusahaan atau harga saham perusahaan. Jadi terdapat hubungan atau korelasi antara kinerja perusahaan dengan valuasi perusahaan atau harga saham. Artinya, ketika kinerja perusahaan baik, maka estimasi
kinerja ke depannya itu juga akan baik. Atau ekspektasi kinerja perusahaan ke depannya itu akan menjadi baik. Dan itu akan mempengaruhi harga saham ketika perusahaan itu adalah perusahaan yang go public. Namun ketika kinerja perusahaan buruk, maka valuasi perusahaan menjadi jelek dan harga saham perusahaan turun. Lalu yang keempat yaitu memperoleh rating dari agensi-agensi. Nah, umumnya rating ini yaitu bisa berasal dari analis keuangan yang memproyeksikan pendapatan dan profitabilitas perusahaan sehingga mempengaruhi valuasi perusahaan dan harga sahamnya, atau rating dari agen-agen pembiayaan, misalnya rating terhadap obligasi ketika memang perusahaan menerbitkan obligasi sehingga ia mendapatkan rating yang baik karena kinerja keuangan atau kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan terlihat baik. Lalu yang kelima, manajemen memperoleh bonus atau opsi terhadap saham yang terkait dengan valuasi perusahaan. Artinya, manajemen, khususnya top manajemen itu didorong untuk menciptakan kinerja dan kondisi keuangan yang baik bagi perusahaan, di mana itu mempengaruhi valuasi perusahaan ataupun harga saham. Nah, sering top manajemen itu ketika di setting bonusnya itu terkait dengan kinerja laporan keuangan ataupun kondisi keuangan perusahaan. Nah, sehingga karena kondisi tersebut, maka manajemen berpotensi memanipulasi laporan keuangan untuk memperoleh bonus untuk kepentingannya sendiri. Atau dia melakukan manipulasi laporan keuangan agar valuasi perusahaan terlihat baik, sehingga harga saham yang dipegang olehnya itu juga meningkat dengan baik. Contohnya adalah manajemen stock option. Jadi manajemen memperoleh stok atau saham. Nah, karena kepentingan tersebut, untuk kinerja perusahaan tentunya terkait dengan kondisi atau kinerja keuangan perusahaan. Nah, karena memiliki kepentingan pribadi, maka manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan sehingga terlihat baik. Tentunya mempengaruhi kenaikan harga saham ataupun bonus yang diperoleh. Nah, data-data untuk financial shenanigans kita bisa memperolehnya dari press release. Artinya bahwa dunia wartawan itu biasanya merilis berita-berita yang memang bisa berupa insider trading, isu atau rumor, ataupun memang press release dari perusahaan tersebut yang mengumumkan bahwa kinerja perusahaannya baik, kondisi keuangannya baik, kinerja perusahaannya buruk, kondisi keuangannya buruk. Jadi press release ini menjadi bagian data untuk menemukan financial shenanigans, karena ketika kita memperoleh berita, maka kita dapat menganalisa berita tersebut dari periode 1 dibandingkan dengan periode lainnya, apakah kinerjanya atau kondisi keuangannya makin baik atau makin memburuk, atau hal-hal lainnya seperti misalnya apakah ada PHK atau penambahan karyawan dengan melakukan ekspansi pabrik. Nah, yang kedua, informasi kita peroleh itu dari Securities Exchange Commission filings. Artinya, perusahaan-perusahaan TBK di Amerika maupun di Indonesia itu wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini
sebagai bagian dari peraturan bursa efek yang mewajibkan bahwa setiap perusahaan yang go public wajib menyampaikan informasi, baik itu keuangan atau informasi lainnya, karena pemegang sahamnya adalah pemegang saham publik, di mana mereka memerlukan informasi yang setara ya. Baik itu informasi bagi manajemen sendiri dalam perusahaan sebagai pengelola ataupun pemegang saham yang berada di publik. Nah, dari informasi ini ya, misalnya apakah terdapat PHK, apakah terdapat ekspansi perusahaan, apakah laporan atau kondisi keuangan perusahaan baik, itu dapat kita peroleh dari file-file di Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, data yang kita bisa peroleh yaitu dari laporan audit atas laporan keuangan. Nah, ini juga merupakan hal yang wajib dilaporkan bagi perusahaan yang go public, sehingga informasi tersebut bisa kita akses di website, misalnya contohnya di Indonesia www.idx.co.id, di mana setiap laporan keuangan emiten kita bisa akses dan kita bisa analisa lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam apakah laporan keuangan tersebut terdapat financial shenanigans atau tidak. Yang keempat yaitu interview atau wawancara dengan perusahaan. Nah, interview ini bisa dilakukan oleh pemegang saham, bisa dilakukan oleh televisi ya, melalui jurnalisnya, atau interview dilakukan oleh pihak-pihak lainnya. Nah, interview ini itu menggali informasi, baik itu mengenai kondisi perusahaan, mengenai kinerja keuangan perusahaan, atau hal lainnya yang terkait, termasuk hal-hal yang strategis yang terkait dengan perusahaan. Karena dari informasi interview tersebut, kita bisa analisa lebih lanjut apakah perusahaan ini memiliki prospek ke depannya yang baik atau tidak. Lalu yang kelima, kita bisa peroleh dari commercial databases. Artinya, misalnya seperti perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa database komersial mengenai perusahaan, itu bisa kita akses, tentunya berbayar, dan kita memperoleh informasi yang berguna untuk kita analisa lebih lanjut. Nah, financial shenanigans ini itu memiliki beberapa tahap, mulai dari tahap yang ringan sampai kepada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun jajaran top manajemen. Nah, tindakan yang ringan itu bermula dari perubahan estimasi akuntansi. Jadi di dalam perusahaan kita menggunakan metode-metode akuntansi ya. Misal contohnya metode penyusutan terhadap aset tetap, lalu metode terhadap hutang piutang ya, ketika kita akui apakah kita hapus piutangnya sekian persen, itu tergantung kebijakan manajemen policy ya terhadap hutang piutang tersebut. Lalu ada metode penilaian persediaan, apakah menggunakan metode first in first out, last in first out, metode average ataupun metode yang lainnya. Nah, ketika terjadi perubahan metode, itu merupakan indikasi awal yang harus kita analisa. Apakah perubahan metode ini mempunyai maksud atau niat untuk mempercantik laporan keuangan. Lalu dalam bisnis juga kan terdapat perencanaan ya, berupa budgeting atau estimasi ya terhadap kondisi keuangan perusahaan, baik itu terhadap pendapatan, biaya maupun profitabilitas. Nah, di dunia investasi itu analis investasi tentunya melakukan estimasi yang berpengaruh kepada corporate valuation yang akhirnya
mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, ketika kinerja perusahaan baik, maka kedepannya estimasinya atau ekspektasinya kinerja perusahaan kedepannya tentunya juga baik. Ya, misalnya dari segi pendapatan yang meningkat terus, biaya yang terkontrol, profitabilitas yang meningkat terus, sehingga berpotensi menguntungkan pemegang saham. Nah, ternyata estimasi yang dilakukan misalnya oleh analis atau estimasi yang dilakukan oleh investor, ya prediksi investor, ternyata itu meleset. Ya, terjadi perubahan ya. Tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu bila manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, maka ia akan berusaha mempertahankan kinerjanya pada level yang diharapkan. Padahal kenyataannya kinerjanya berlawanan atau kondisi keuangannya berlawanan dari kondisi yang sebenarnya. Nah, pada tahap yang kedua itu releasing reserve. Jadi perusahaan ini melakukan cadangan-cadangan, ya. Cadangan-cadangan ini mempengaruhi berbagai macam hal ya. Mempengaruhi misalnya profitabilitas perusahaan, mempengaruhi pendapatan atau biaya perusahaan. Nah, ketika dirilis reserve-nya, ya kalau misalnya itu dirilis reserve-nya terkait dengan profitabilitas, maka seolah-olah perusahaan bekinerja dengan baik. Padahal sebenarnya itu hanya reserve yang dimanipulasi. Lalu pada tahap yang lebih tinggi lagi terjadi capitalizing operating cost. Nah, biaya operasional ini kan harusnya diakui sebagai biaya periodik yang tentunya akan dicocokkan biaya dan pendapatan pada periode tersebut untuk mendapatkan profitabilitas pada periode tersebut. Nah, sedangkan ketika dilakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, maka biaya operasional tersebut dikapitalisasi lalu disusutkan. Sehingga apa? Biaya mengecil, profitabilitas meningkat. Nah, pada tahap selanjutnya itu melakukan pengakuan pendapatan yang telah dimanipulasi. Artinya pendapatan ini sesungguhnya tidak diterima ya pada periode ini, tapi seolah-olah diterima. Nah, karena pendapatannya meningkat, biayanya dalam kondisi misalnya anggap ceteris paribus, maka profitabilitasnya meningkat. Nah, itulah tahapan-tahapan financial shenanigans yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, kita akan lihat lebih detail lagi mengenai financial shenanigans. Nah, kita lihat shenanigans itu bisa kita lihat di earning management, yaitu manajemen laba. Ada 7 kategori. Yang pertama yaitu mencatat pendapatan terlalu awal atau mencatat pendapatan dengan nature yang dipertanyakan. Artinya bahwa pendapatan ini bukan pendapatan rutin perusahaan. Namun pendapatan ini itu diakui itu di luar aktivitas operasional perusahaan. Contohnya mengakui penjualan aset sebagai pendapatan operasional. Padahal penjualan aset itu cuma sekali-sekali, tidak secara rutin, tidak continuous. Sehingga itu akan mempengaruhi laba operasional. Padahal seharusnya dia mempengaruhi laba di luar kegiatan operasional. Kalau mencatat pendapatan terlalu awal, artinya pendapatan itu harusnya diterima di masa depan, tapi ditarik ke masa kini, sehingga kinerja masa kini itu meningkat dengan signifikan ya dibandingkan dengan kinerja masa depan. Karena tadi pendapatannya naik, sehingga profitabilitasnya juga naik, seolah-olah perusahaan ini memiliki kinerja yang baik ya, dengan pertumbuhan revenue atau sales yang juga baik, yang mungkin sesuai dengan ekspektasi analis atau ekspektasi investor, yang tentunya akan mempengaruhi harga saham perusahaan atau
corporate valuation. Yang kedua, mencatat pendapatan palsu. Artinya pendapatan ini tidak diperoleh oleh perusahaan, tapi diciptakan seolah-olah perusahaan memperoleh pendapatan ini. Nah, itu pun juga mempengaruhi kinerja perusahaan ya, yang tadi sudah dijelaskan juga di tahap pertama. Artinya pendapatan meningkat dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang mungkin sesuai dengan ekspektasi analis atau investor, sehingga seolah-olah kinerja perusahaan bagus. Wah, revenue-nya naik terus nih. Wah, profitabilitasnya juga berpengaruh ini. Nah, kedepannya juga akan lebih tinggi lagi ekspektasi dari analis atau investor tersebut terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan laba dengan perolehan satu kali. Ya tadi contohnya ya, ketika terjadi penjualan aset atau terjadi divestasi investasi sehingga memperoleh pendapatan yang sebenarnya cuma sekali-sekali gitu. Seolah-olah kalau dilihat bottom line-nya, wah profitabilitasnya meningkat, padahal itu bukan dari kinerja operasional perusahaan yang kontinu. Yang keempat itu melakukan shifting ya, atau pemindahan biaya-biaya pada saat ini ke periode berikutnya atau ke periode sebelumnya. Jadi biaya itu sudah tidak sesuai dengan waktunya atau periodenya. Padahal di prinsip akuntansi bahwa waktu itu menjadi penting ya, sebagai dasar cut off kita mencatat satu transaksi ya, satu transaksi yang terjadi pada bulan tersebut, baik itu pendapatan ataupun biaya kita akan catat pada bulan tersebut. Transaksi pada bulan berikutnya juga seperti itu, kita akan catat sesuai periodenya. Begitu pula transaksi yang sudah lampau. Nah, ini dipermainkan, biayanya digeser-geser ya, menjadi biaya saat ini atau biaya berikutnya atau biaya periode sebelumnya. Jadi misalnya contohnya, ketika pendapatannya menurun, biayanya yang keluar dalam kondisi yang tetap, maka biaya digeser ke periode berikutnya agar profitabilitasnya terjaga misalnya. Ketika biaya pada periode masa depan itu kecil ya, itu pendapatannya juga diatur agar tingkat profitabilitas juga terjaga sesuai dengan ekspektasi investor atau analis. Jadi menggeser-geser biaya ini sudah menyalahi prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Yang kelima yaitu gagal untuk mencatat kewajiban atau hutang atau menurunkan kewajiban secara tidak semestinya. Artinya kalau kewajiban itu kan memang harus dicatat ya, hutang itu harus dicatat sesuai dengan periode terjadinya juga. Misalnya kita membeli bahan baku pada periode tertentu. Nah, ketika bahan baku itu datang, maka kita catat sebagai persediaan pada hutang. Karena memang barangnya sudah berpindah ya, dari vendor ke kita sebagai pembeli, di mana vendor sudah menciptakan penjualan, kita menciptakan pembelian karena sudah terjadi perpindahan barang. Nah, kalau ini hutangnya nggak diakuin, hutangnya itu ditahan ya, tidak diakuin sesuai periodenya misalnya, sehingga apa ya, tadi balik lagi menyalahi aturan akuntansi. Hutangnya terlihat kecil ya, lebih kecil daripada sesungguhnya, sehingga komposisi misalnya antara hutang dan modalnya itu terlihat bagus. Komposisi modalnya dalam kondisi yang lebih tinggi dibandingkan komposisi hutangnya, padahal kondisi sebenarnya komposisi hutangnya itu melampaui modalnya sekian kali. Nah, ini juga akan menyebabkan interpretasi yang salah dalam analisa laporan keuangan, yang pada akhirnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, misalnya pemegang saham, bank,
Dirjen Pajak dan lainnya itu salah mengambil keputusan terhadap perusahaan atau salah memperhitungkan kinerja perusahaan. Yang keenam yaitu memindahkan atau shifting pendapatan saat ini ke periode berikutnya. Tujuannya apa? Misalnya ketika pendapatan di periode berikutnya menurun, sedangkan pendapatan saat ini itu baik, maka akan digeser ke periode berikutnya. Tujuannya adalah tadi untuk mempertahankan tadi ya. Pertama mempertahankan revenue growth, yang kedua mempertahankan profitability growth. Nah, ini pun juga sudah tidak sesuai dengan akuntansi ya, dalam mencatat pendapatan sesuai dengan terjadinya pendapatan tersebut, tidak digeser ke periode berikutnya. Yang ketujuh, menggeser biaya di masa depan ke periode saat ini dengan cas khusus. Nah, ini juga ya, berarti biaya di masa depan digeser ke periode ini. Tujuannya tadi balik lagi ke laba ya, ke profitabilitas. Artinya biaya di masa depan itu misalnya terlalu besar, sedangkan biaya di masa kini masih terlalu kecil, maka untuk memaintain laba di masa depan itu biayanya dikurangi di masa depan, digeser ke masa saat ini. Nah, manajemen laba ini ya tentunya fokusnya gimana memaintain tingkat pertumbuhan laba ya tadi dengan memainkan apa? Pendapatan dan biaya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kinerja perusahaan ya. Artinya ketika kinerja perusahaan yang rutin atau disebut operational revenue, operational expenses, operational profit, maka itu merupakan kegiatan inti perusahaan, kegiatan rutin perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, mengeluarkan biaya dan memperoleh laba gitu. Sedangkan untuk hal-hal yang lainnya tadi ketika terjadi one time yang memang non-operating activities, maka itu seharusnya merupakan laba di luar operasional. Jadi meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya atau menggeser pendapatan atau biaya itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Maka disebut earning management significance. Yang kedua adalah cash flow significance, yaitu mengatur arus kas. Mengapa mengatur arus kas ini penting? Karena tadi ada perbandingannya. Ketika kita membaca laporan keuangan, laporan laba rugi itu hanya berfokus kepada profitabilitas, sedangkan profitabilitas itu adalah perbandingan antara revenue dan biaya. Nah, revenue dan biaya itu terkait dengan convention pencatatan dalam akuntansi tadi, menggunakan metode-metode atau kebijakan-kebijakan akuntansi. Kita mencatat penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO dengan LIFO itu tentunya beda. Nanti ketika terjadi pembebanan dalam harga pokok penjualan. Begitu pula aset. Ketika kita menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, itu tentunya akan berbeda hasilnya terhadap biaya depresiasi perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba atau rugi. Nah, laba atau rugi itu akan dibandingkan dengan arus kas. Mengapa arus kas menjadi penting? Karena ketika perusahaan memperoleh laba atau rugi, itu tidak menunjukkan real financial condition perusahaan. Ya, perusahaan yang memiliki profit yang baik belum tentu memiliki arus kas yang baik. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang biasa saja tapi memiliki arus kas yang baik ataupun bisa juga memiliki arus kas yang buruk. Nah, mengapa arus kas itu penting? Karena ada istilah cash is the king. Kas itu raja. Artinya perusahaan memegang uang kas, dia bisa melakukan apa saja, bisa melakukan ekspansi perusahaan melalui investasinya, bisa juga dia melakukan misalnya
promosi terhadap produk-produknya, sehingga diharapkan ke depannya penjualan makin meningkat. Sedangkan perusahaan yang memiliki kas terbatas, maka ia akan menjadi pusing ya dalam mengatur arus kasnya. Bagaimana atau kapan jatuh tempo pembayaran utang, kapan jatuh tempo pembayaran gaji, bagaimana ini kita mencari sumber dana baru atau sumber pembiayaan baru untuk membiayai misalnya investasi baru atau membayar gaji karyawan. Nah itu, maka dari itu cash flow itu menjadi penting. Nah, cash flow ini juga menjadi sasaran Senagigans bagi perusahaan, karena investor atau analis juga membandingkan bukan hanya laba tapi juga cash flow. Makanya terdapat free cash flow ya yang dianalisa oleh analis atau investor. Nah, terdapat 4 tipe cash flow Senagigans. Yang pertama yaitu shifting arus kas pembiayaan masuk ke arus kas operasional. Jadi kalau arus kas pembiayaan masuk itu artinya kita mendapatkan uang masuk ya, dari misalnya hutang bank atau modal tambahan dari pemegang saham. Nah, tapi itu digeser ke arus kas operasional. Nah, ini dalam kondisi perusahaan arus kas operasionalnya negatif sehingga SORORA positif. Nah, dengan image arus kas positif itu sehingga seolah-olah manajemen cash flow perusahaan itu menjadi baik secara operasional. Padahal itu diperoleh dari financing cash inflow ya. Yang kedua, terjadi pergeseran arus kas operasional keluar yang normal digeser ke arus kas investasi ya. Seolah-olah arus kas operasional itu merupakan investasi, sehingga image dari analis atau investor, wah perusahaannya melakukan ekspansi nih, sehingga diharapkan ke depannya dengan ekspansi ini penjualan perusahaan meningkat, laba perusahaan meningkat gitu. Yang ketiga, melakukan inflasi atau peningkatan arus kas operasional dengan menggunakan akuisisi ataupun disposal. Jadi arus kas operasional itu kan yang baik adalah positif ya. Ketika dia negatif berarti kan harus melakukan peminjaman ya melalui financing. Dengan meningkatkan seolah-olah arus kas operasionalnya itu meningkat tadi dengan menggunakan akuisisi ya, seolah-olah terdapat uang masuk namun dimasukkan ke dalam operating cash flow ya, seharusnya itu kan masuk ke investing ya. Begitu pula disposal ya, ketika terjadi disposal ya, tadi kan kalau akuisisi kan terjadi pengeluaran ya, uang cash ya, disposal terjadi uang masuk itu. Nah di sini dimainkan ya, di mana harusnya itu masuk ke investasi namun masuk ke operasional, seolah-olah arus kas operasionalnya baik. Yang keempat, meningkatkan atau boosting arus kas operasional menggunakan aktivitas yang tidak berkelanjutan ya tadi ya, melakukan divestasi, melakukan ya tadi penjualan aset ya, yang memang dilakukan sekali-sekali yang tidak berkelanjutan namun dimasukkan ke operating cash flow ya, seolah-olah cash flow operasionalnya baik. Senagigan ketiga yaitu ukuran-ukuran kunci itu ada 2. Yang pertama yaitu menunjukkan ukuran yang misleading atau tidak sesuai dengan melakukan overstate atau melebih-lebihkan kinerja. Jadi seolah-olah kinerja perusahaannya baik padahal sesungguhnya jelek. Sehingga apa? Ukuran-ukuran atau analisa laporan keuangannya menjadi salah. Yang kedua, melakukan distorsi neraca
ya ukuran-ukuran atau rasio-rasio di neraca untuk menghindarkan atau menolak terjadinya penurunan ya terhadap nilai perusahaan. Jadi dengan melakukan distorsi itu seolah kondisi keuangan perusahaan terlihat baik gitu. Baik dari segi financing maupun dari segi asetnya. Nah, contoh-contoh financial shenanigans ya, misalnya contohnya perusahaan WorldCom. Ya, itu melakukan earnings manipulation, yaitu dengan meningkatkan pendapatan melalui kapitalisasi biaya operasional. Mempengaruhi cash flow-nya yaitu melalui biaya modal. Lalu perusahaan transaction system architects melakukan earning manipulation-nya itu dengan mencatat pendapatan terlalu awal dari sudut balance sheet atau neraca. Itu terjadi peningkatan yang cepat di dalam jangka panjang dan piutang-piutang yang tidak ditagihkan. Untuk IBM, earning manipulation-nya yaitu meningkatkan laba yang diperoleh sekali-sekali, keuntungannya. Pengaruh ke cash flow-nya yaitu laba atas penjualan investasi di arus kas operasional. Jadi ini tadi ya, memanipulasi seharusnya masuk ke investasi tapi masuk seolah-olah ke arus kas operasional. AOL, earning manipulation itu meningkatkan laba dengan kapitalisasi biaya operasional. Dari sudut pandang neraca atau balance sheet-nya yaitu melalui biaya pemasaran yang didefralkan atau ditangguhkan, sehingga nanti dikapitalisasi, biayanya kecil, labanya meningkat. Nah, untuk arus kas atau cash flow shenanigans-nya untuk Taiko yaitu melakukan inflasi atau meningkatkan secara tidak tepat arus kas operasional melalui akuisisi. Pengaruh ke balance sheet-nya yaitu piutangnya meningkat berbeda dengan neraca itu sendiri dan arus kasnya ketika diperbandingkan. Home Depot meningkatkan arus kas operasional dengan laba yang tidak berkelanjutan. Pengaruh ke balance sheet-nya yaitu account payable-nya atau hutangnya. Sun Microsystem meningkatkan arus kas operasionalnya melalui laba yang tidak berkelanjutan. Ya. Ke income statement-nya itu menjadi litigasi satu kali terkait dengan keuntungan. Bagaimana kita mengenali terjadinya financial shenanigans? Kita bisa melihat tanda-tandanya. Yang pertama, perusahaan itu memiliki pengendalian intern yang lemah. Jadi sistem pengendalian intern itu merupakan basic ya atau fondasi bagi bangunan perusahaan. Bila pengendalian intern yang lemah, maka bisa terjadi tadi pertama manajemen override. Ya, manajemen melakukan manipulasi terhadap internal control untuk kepentingannya sendiri ya. Sehingga internal control tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada juga internal control itu kita bisa lihat bahwa internal control tidak ditempatkan pada proporsinya di perusahaan sehingga berpotensi ya terjadi manipulasi karena pengawasannya lemah. Misalnya dari jajaran direksi
atau komite audit atau departemen internal audit. Atau tadi dari segi internal control itu kan memang ada 5 ya. Dari komponen-komponen, kelima komponen tersebut itu ada kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi sehingga terjadilah yang namanya financial significance pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pertumbuhan industri tidak sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi pertumbuhan perusahaan itu bisa menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan industri. Ya, misalnya melalui akuisisi jor-joran, padahal kenyataannya pendapatan yang diharapkan itu tidak tercapai. Atau melalui merger acquisition di mana nilai perusahaan tidak meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, perusahaan itu berada dalam kondisi financial pressure, ya, tekanan keuangan. Artinya kondisi keuangannya buruk, ya, misalnya hutangnya menumpuk sedangkan kinerja perusahaannya jelek, sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutangnya karena tidak bisa generate profit, bahkan cash flow-nya cekak. Nah, dalam kondisi tersebut perusahaan berusaha mengatur laporan keuangannya supaya terlihat seolah-olah baik. Gimana ketika dicari sumber pendanaan baru, maka perusahaan itu terlihat berkinerja positif sehingga berpotensi diberikan financing yang baru. Lalu yang keempat itu terjadi struktur perusahaan yang kompleks, misalnya menggunakan special purpose vehicle. Jadi struktur perusahaannya sangat kompleks. Nah, dari sini itu dapat menimbulkan ya manipulasi laporan keuangan melalui skema-skema yang diciptakan oleh korporasi tersebut. Lalu pertumbuhan perusahaan kecil itu sangat cepat, atau perusahaan yang tingkat akuisisinya meningkat. Ya, misalnya perusahaan kecil pertumbuhannya sangat cepat. Nah, itu kita merupakan warning awal ya bahwa apakah memang benar pertumbuhan perusahaannya cepat gitu. Atau dia melalui akuisisi perusahaan-perusahaan ya. Yang jadi pertanyaan, apakah akuisisi ini memang goodwill-nya atau ekspektasi nilai perusahaannya sesuai yang diharapkan gitu, atau dia untuk menutupi kekurangan kondisi keuangan atau kinerja perusahaan saat ini. Lalu background manajemennya itu dipertanyakan. Artinya misalnya tata kelola perusahaannya itu tidak baik ya, sehingga latar belakang manajemennya itu menjadi pertanyaan. Misalnya dalam keluarga ya, itu dikuasai sebagian besar oleh keluarga, di mana masing-masing keluarga itu merupakan jajaran direksi atau jajaran komisaris yang saling bertumpang tindih. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Atau misalnya antara auditor ya, auditor independen ya, akuntan publik dengan perusahaan memiliki hubungan spesial ya, memiliki misalnya auditor menduduki jabatan tertentu di perusahaan tersebut sehingga tidak independen lagi. Lalu terdapat aggressive accounting policies ya, kebijakan akuntansinya agresif. Misalnya contohnya kalau kita menganut misalnya nilai buku perusahaan ya historical value. Nah, dia memakai misalnya mark to market misalnya ya, sesuai dengan nilai pasar, market value, di mana market value itu belum terrealisasi, tapi dia sudah mengakuinya sebagai pendapatan atau laba. Sedangkan biayanya didelay, ya, diperlambat atau dipospon atau bahkan dikapitalisasi sehingga seolah-olah terlihat labanya baik. Nah, itu merupakan tanda-tanda terjadinya financial significance.
Bagaimana kita mendeteksi terjadi financial significance? Pertama yaitu perusahaan besar tapi menggunakan auditor yang kecil yang tidak diketahui. Nah, itu merupakan salah satu sumber awal ya untuk sebagai indikasi bahwa wah, ini ada apa nih? Kenapa kok perusahaan besar menggunakan kantor akuntan publik yang kecil? Yang kedua, kantor pusat perusahaan itu berbeda negara dibandingkan dengan kantor akuntan publiknya. Nah, ini juga menjadi tanda tanya ya. Itu kenapa ya? Padahal harusnya di mana perusahaan itu beroperasional maka auditornya berada di negara tersebut gitu, bukan diambil dari negara lain. Selanjutnya kinerja perusahaannya itu terlalu sempurna, misal dari segi rasionya, dari segi pertumbuhannya, dari segi turnovernya, itu juga merupakan deteksi terhadap financial significance. Yang keempat, untuk catatan-catatannya, jika terdapat perubahan terhadap prinsip-prinsip dan akuntansi keuangan, itu kita juga perlu baca ya. Impact-nya ini kemana? Berapa besar impact-nya itu juga bisa kita analisa lebih lanjut untuk mendeteksi apakah terdapat financial significance atau tidak. Yang kelima yaitu membuat analisa neraca dengan common size ya, dan juga analisa terhadap laba rugi. Artinya apa? Bahwa analisa laporan keuangan misalnya di dalam neraca, yaitu komponen-komponen neraca di sisi aset itu terhadap total aset, komponen-komponen hutang dan modal itu juga dibandingkan terhadap aset berapa persen. Nah, kita bandingkan kinerja antar tahun ya, atau kondisi keuangan antar tahun. Itu kita akan lihat apakah terdapat financial significance atau tidak. Begitu pula laba ruginya. Komponen-komponen pendapatan, harga pokok penjualan, biaya-biaya operasional, laba atau rugi atau pendapatan atau biaya di luar operasional, maka dianalisa atau dibandingkan terhadap net sales atau tingkat pendapatan neto. Nah, itu juga nanti akan dibandingkan antar tahun untuk melihat apakah terdapat financial significance pada perusahaan ini. Untuk yang selanjutnya, bagaimana direktur keuangan itu membandingkan laba bersih yang terus berubah dari waktu ke waktu. Ya, artinya bahwa laba bersih itu bottom line itu akan dimonitor atau dianalisa pertumbuhannya ya, atau tingkat value-nya. Apakah memang pertumbuhan laba bersihnya baik dari waktu ke waktu ataukah jelek? Dari segi value-nya apakah meningkat signifikan atau tidak? Nah, laba bersih itu bukan satu-satunya faktor, tapi kita juga harus melihat laba operasional. Karena kenapa? Laba operasional itu dihasilkan dari kegiatan yang sustainable, core atau inti perusahaan tersebut beroperasi. Sehingga kita juga harus melihat laba operasionalnya dari waktu ke waktu. Yang terakhir, perusahaan menghendaki underperforming assets, tetapi terus melakukan hasil kinerja yang baik atau hasil kinerja yang sempurna. Jadi sebenarnya artinya bahwa aset-aset perusahaan itu dibeli ya atau diinvestasikan tujuannya kan untuk kegiatan operasional perusahaan, dimaksimalkan hasilnya, maka ada istilahnya asset turnover. Nah, turnovernya semakin tinggi, maka penggunaan atau utilitas terhadap aset tersebut makin baik ya. Sedangkan turnovernya rendah atau underperform asset, itu tentunya dari segi utilisasi itu atau efisiensi itu menjadi jelek. Nah, ketika asetnya itu underperform ya,
atau secara turnover itu jelek, tapi kinerjanya terus-menerus baik, tercermin dalam pendapatan, labanya dari periode ke periode. Nah, itu merupakan satu questionable ya. Mengapa kok bisa begitu? Nah, itu perlu dipertanyakan lebih lanjut ya, tentunya dengan melihat data-data tersebut. Nah, bagaimana sih kita mengatasi pada akhirnya untuk financial significance ini untuk memproteksi kepentingan publik? Jadi perusahaan itu didirikan kan tujuannya adalah going concern ya, terus-menerus. Berharap bahwa perusahaan didirikan itu berkembang sesuai dengan harapan dari segi penjualannya, dari segi profitabilitasnya. Namun kenyataannya karena persaingan yang ketat atau kepentingan tadi pemegang saham sendiri, ya pemegang saham mayoritas atau kepentingan dari manajemen ya khususnya top manajemen itu melakukan financial significance. Ya, terdapat tadi conflict of interest. Nah, sehingga kepentingan publik itu terabaikan ya khususnya investor-investor minoritas. Nah, untuk melakukan proteksi tersebut, untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor, kepercayaan publik terhadap perusahaan agar investasi juga bergerak dengan baik, maka jalannya itu melakukan atau melalui peraturan-peraturan pemerintah dan badan-badan pengawasan seperti misalnya yaitu Sarbanes-Oxley atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, melalui peraturan-peraturan seperti ini diharapkan bahwa bisnis itu diawasi oleh lembaga atau peraturan pemerintah tersebut. Ya. Dengan diawasi itu diharapkan bisnis berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah atau koridor-koridor yang diharapkan, yang tentunya akan menimbulkan kepercayaan publik ya. Dengan adanya pengawasan atau peraturan tersebut terpenuhi. Lalu yang kedua melalui tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap publik. Ya. Tanggung jawab perusahaan itu kan terhadap pihak-pihak berkepentingan ya. Artinya pihak berkepentingan itu macam-macam mulai dari karyawan, pemegang saham, dirjen pajak, bank, dan lembaga-lembaga lainnya ya. Nah, untuk mengelola perusahaan dengan baik maka diperlukan akuntabilitas, transparansi, ya. Lalu adanya integrity, manajemen dalam mengelola perusahaan. Nah, dengan menerapkan good corporate governance, maka diharapkan perusahaan itu terawasi dengan baik ya melalui jajaran komisaris dan komite audit dengan secara teknikal dilakukan oleh Departemen Internal Audit. Yang terakhir yaitu memperkuat profesi auditor. Profesi auditor ini sempat tercoreng ya dengan adanya kasus Enron, WorldCom, di mana profesi auditor itu kan harus memiliki integritas, tugas dan tanggung jawabnya independen dari auditi, dan dia juga sebagai profesional menerapkan standar profesi dalam melakukan auditnya sehingga menghasilkan laporan audit yang profesional pula. Nah, karena terjadi violence terhadap profesi internal auditor ini, maka perlu diperkuat melalui badan pengawasan, misalnya peer review, ya, ada accounting public oversight board. Nah, itu memberikan kembali ya kepercayaan publik bahwa kantor akuntan publik itu diawasi. Nah, dengan diawasi tersebut dalam melakukan tugasnya dalam mengaudit itu harus memenuhi standar-standar audit yang memang telah ditetapkan oleh profesi auditor itu sendiri. Oke, terima kasih.